Nah, paniwon ini kadang lambe gajahnya 1, juga kadang lambe gajahnya 2 yang perlu kita pelajari. Ya, biasanya kalau yang kemudian paniwon itu ada yang sekar kacangnya biasa, ngelung wayang, ada yang sekar kacangnya pogok. Ya. Jadi ini sekar kacang ya, atau kembang kacang. Di paniwon itu kadang ada yang pokok, ada yang gelung wayang yang sampai ke bawah. Kemudian kalau untuk di paniwon, kadang lambe gajahnya ini 1, kadang juga 2. Nah, ya, diingat-ingat ya, diingat-ingat. Nanti kita bahas tentang perbedaan dengan panimbal. Kemudian memakai sogokan 2, ini sogokan depan, ini sogokan belakang. Kemudian memakai serawean, ini kalau kita raba ada seraweannya, dan kemudian ini memakai greneng. Ini greneng. Ya, sahabat pusaka Jawa. Greneng. Oke ya. Ini memakai greneng. Nah, perbedaan dengan keris panimbal apa Mas? Oh, keris panimbal itu lambe gajahnya 2. Keris panimbal itu lambe gajahnya 2, tidak ada yang 1, seperti itu. Dan biasanya untuk keris paniwon yang memakai kembang kacang pokok, biasanya untuk bilah di bawah sini, ya sahabat pusaka Jawa, biasanya bilahnya agak tebal dibandingkan dengan paniwon yang lambe gajahnya, yang lambe gajah sekar kacangnya itu yang biasa, yang gelung wayang sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kelak kita di akhirat diakui Rasulullah SAW jadi umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, longsor, angin topan, gempa, ataupun musibah sakit, ataupun musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan, serta diberikan ganjaran pahala berupa kesabaran dalam menerima qada dan qadar berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang pailit, ekonominya seret, semoga Allah bukakan keran rizkinya lebar-lebar dan mendapatkan rizki yang berkah, ya, berkah berlimpah sampai ke anak cucu, selesai semua urusan hutang piutangnya, cukup semuanya. Ya, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, handai tolan sahabat Pusaka Jawa, teman-teman sahabat Pusaka Jawa pun sama saya doakan seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah dapur pusaka yang jarang orang membahasnya. Dan keris ini sangat membingungkan karena ada salah satu dapur keris lagi yang sama ricikannya. Tapi nanti pasti akan saya jelaskan perbedaan antara dapur yang satu dengan yang lainnya. Kali ini saya akan membabar satu bilah keris berluk 9. Ya, silakan teman-teman yang sudah hafal nama-nama dapur silakan berpikir ya. Jadi keris ini jarang dibabar, ya memang jarang dibabar karena keris ini juga susah untuk mencarinya. Nah, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka yaitu keris paniwon. Nah, tentunya kalau bicara keris paniwon sahabat Pusaka Jawa, apa sih paniwon? Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, oke, kita buka, kita ambil, kemudian kita babar bersama ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, di dalam warongko ini ada keris paniwon luk 9. Kita bahas dulu warongkonya. Warongkonya ini adalah warongko Gayaman Kagok Banci Surakarta. Kemudian ini iras sahabat Pusaka Jawa, artinya warongko iras artinya tidak ada sambungan.
Lihat ya. Nah, ini tidak ada sambungan. Jenis kayunya ini sepertinya adalah kayu tayuman, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian untuk pendoknya ini blewah, motif lunglungan atau motif bunga ini di sini. Bahannya kuningan lamen, kayaknya 0,5 karena ini tebel. Kemudian kita bahas tentang mendaknya. Mendaknya ini adalah bejen, ini bejen ya. Untuk handle-nya ini handle seperti handle paku buanan ya, sahabat Pusaka Jawa. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita buka bilanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baunya wangi, wanginya kayak adem, sahabat Pusaka Jawa, walaupun nggak saya minyaki. Ini bawaan dari sananya, sahabat Pusaka Jawa. Oke ya. Nah, ini sudah lihat pamornya bior ya, sahabat Pusaka Jawa. Dari jauh sudah kelihatan pamornya bior. Bior artinya adalah pamor, kalau orang bilang pamornya meteorit ya, pamor yang jreng seperti itu. Nah, keris Paniwon mempunyai ciri-ciri adalah bilahnya tentunya look 9. Kita hitung looknya ya, kita hitung dari situ kelihatan nggak ya, soalnya ini looknya agak kembak. Kembak artinya look yang tidak begitu rengkol. Kan ada look yang rengkol begini. Kalau looknya yang begini banget itu namanya look rengkol. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita hitung kalau dari sini background merah kan kelihatan nggak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya dekatkan saja. Oke ya. Ciri-ciri dari keris Paniwon adalah bilahnya mempunyai look 9, 1, 2 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kemudian memakai kembang kacang atau sekar kacang, memakai jalen di bawah kembang kacang ada namanya satu centilan jalen. Kemudian memakai lambe gajah. Nah, Paniwon ini kadang lambe gajahnya 1, juga kadang lambe gajahnya 2 yang perlu kita pelajari ya. Biasanya kalau yang kemudian Paniwon itu ada yang sekar kacangnya biasa ngelung wayang, ada yang sekar kacangnya pokok ya. Jadi ini sekar kacang ya, atau kembang kacang. Di Paniwon itu kadang ada yang pokok, ada yang gelung wayang yang sampai ke bawah. Kemudian kalau untuk di Paniwon kadang lambe gajahnya ini 1, kadang juga 2. Nah ya, diingat-ingat ya, diingat-ingat, nanti kita bahas tentang perbedaan dengan Panimbal. Kemudian memakai sogokan 2. Ini sogokan depan, ini sogokan belakang. Kemudian memakai serawean, ini kalau kita raba ada seraweannya. Dan kemudian ini memakai greneng. Ini greneng. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Greneng. Oke ya. Ini memakai greneng. Nah, perbedaan dengan keris Panimbal apa, Mas? Oh, keris Panimbal itu lambe gajahnya 2. Keris Panimbal itu lambe gajahnya 2, tidak ada yang 1 seperti itu. Dan biasanya untuk keris Paniwon yang memakai kembang kacang pokok, biasanya untuk bilah di bawah sini ya, sahabat Pusaka Jawa, biasanya bilahnya agak tebal dibandingkan dengan Paniwon yang lambe gajahnya lambe gajah sekar kacangnya itu yang biasa, yang gelung wayang sini. Biasanya di sini bagian sor-soran. Kemudian biasanya bilahnya ini bilahnya itu, nah ini kalau diraba ada odo-odonya ya, sahabat Pusaka Jawa, bilahnya ada odo-odonya. Oke ya, sudah jelas sahabat Pusaka Jawa. Kita bahas tentang pucukan bilahnya. Pucukan bilahnya dari keris Paniwon ini adalah Nyujen. Kita sering ketahui, sering saya sebut pucukan bilah itu ada Nyujen, ada anggabah kopong, ada ngudup gambir ya.
terus ada ambututumo. Nah, sahabat pusaka Jawa, ini pucukan bilanya nyujen. Nyujen artinya lancip, runcing. Ya. Untuk gonjonya ini jenisnya adalah gonjo wuwung. Umumnya, sahabat pusaka Jawa, umumnya untuk kris-kris look begini biasanya gonjonya adalah sebit rontal. Tapi ini gonjonya wuwung, artinya datar. Coba lihat sahabat pusaka, ini datar nih. Ya. Kemudian ini gonjonya wulung. Nah, gonjo wulung artinya gonjo warna hitam, ya, tidak berpamor. Nah, gonjo sendiri kan ada yang namanya gonjo Mas Kumambang, yaitu gonjo yang pada posisi gonjonya ada pamor miring. Ada gonjo sekar. Gonjo sekar adalah gonjo di mana gonjo itu mempunyai pamor melumah. Ya, entah itu waswutah, entah itu ngulit semangka, itu namanya gonjo sekar. Karena pamornya pamor melumah. Kemudian ada yang namanya ini gonjo wulung. Gonjonya hitam. Nah, kita bicara tentang gonjo wulung. Gonjo wulung dulu tren pada masa Sultan Agung. Pemerintahan Mataram Sultan Agung. Dulu trennya begitu. Ya, karena dulu ada yang bilang untuk mencirikan orang-orang Sultan Agung ketika ekspansi untuk menyerang VOC di Batavia sana. Jadi gonjonya diganti semua. Jadi kalau umpamanya ketemu di tengah jalan dengan posisi gonjo wulung, berarti itu adalah orang Sultan Agung. Karena dulu juga banyak pengkhianat sahabat pusaka Jawa. Perlu kita ketahui gagalnya atau kalahnya Sultan Agung ketika melawan VOC di Belanda itu karena pengkhianat dari kita, bangsa kita sendiri. Bahasanya londo ireng. Ya, di mana loji-loji atau tempat untuk gudang dari padi dibakar oleh para pengkhianat dan VOC dan Belanda. Nah, sahabat pusaka Jawa, apakah gonjo wulung itu ciri mati dari Sultan Agung? Ya enggak juga, karena sebelum-sebelumnya pun gonjo wulung sudah ada. Ya, sahabat pusaka Jawa, nanti tinggal kita lihat garap bilahnya saja. Ini Sultan Agung kah, Senopaten kah, atau Pajang kah? Karena Pajang juga banyak yang gonjonya wulung. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang pamornya. Ini pamornya adalah, kita lihat sahabat pusaka Jawa, pamornya adalah waswuta, dan ini pamornya sangat terang atau bior. Orang bilang ini pamornya meteorit. Ya, pamornya sangat terang. Kelihatan enggak? Nah, pamornya ini adalah pamor waswuta. Pamor waswuta adalah pamor melumah. Kalau orang Malaysia bilang pamor tutul. Kalau orang Jakarta bilang beras tumpah. Karena was artinya beras, wutah artinya tumpah. Nah, makna dan filosofi dari waswutah atau tuah ataupun angsarnya dari waswutah adalah untuk mempermudah mencari rezeki. Lah, makna filosofi ini adalah satu buah kemapanan. Gitu. Kalau tuah angsarnya dari waswutah adalah tuah atau angsar dari waswutah adalah untuk mempermudah mencari rezeki si pemiliknya. Kalau makna filosofinya adalah satu buah kemapanan. Karena apa? Berasnya sampai tumpah. Kalau orang dulu kan naruh beras, ada yang di kendi, ada yang di mana, kendi tahu ya, yang kecil itu sampai tumpah-tumpah, berarti kan saking banyaknya. Nah, bicara tentang waswutah, waswutah adalah pamor yang tergolong pamor tiban. Artinya pamor yang tidak dirancang terlebih dahulu oleh sang empu. Ya, karena ada pamor rekan. Pamor rekan adalah pamor yang dirancang oleh sang empu. Seperti pamor-pamor miring, entah itu pamor sadasaler, prarak sineret, ron genderu, kenanga ginubah, atau yang lain-lainnya, itu adalah pamor yang sengaja dibentuk. Tapi pamor yang tidak sengaja dibentuk itu termasuk pamor waswutah, pamor ngulit semangka, seperti itu. Dan biasanya di pamor-pamor waswutah maupun ngulit semangka ada pamor-pamor tiban. Dalam arti pamor yang juga sama tidak dirancang juga, seperti Rojo Gundolo yang ada biasanya di sor-soran bilah. Yang tentunya ketika ada pamor
tambahan yang tidak terduga atau bahasanya pamor min rahmatillah, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tentunya menambah nilai ekonomi dari satu buah keris itu, yang tentunya yang tadinya satu pamor menjadi dua pamor, jadi dwi pamor. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pamor utah kenapa kita banyak dijumpai di masyarakat kita? Karena pamor wasutah adalah tergolong pamor yang sangat dibutuhkan, entah itu zaman dulu maupun zaman sekarang. Karena apa? Kemuliaan seseorang pada umumnya, orang dipandang disegani karena mempunyai banyak, pertama mempunyai banyak ilmu, kemudian kedua mempunyai adab yang bagus, ketiga mempunyai banyak harta. Nah, dengan lambang wasuta ini adalah doa dari sang empu ketika disematkan dalam sebuah pusaka atau berbentuk keris. Itu dengan kita melihat, oh pamore wasuta, berarti doa dari sang empu ataupun sang pemilik awal dari pemilik atau pemesan awal dari keris ini adalah agar hidupnya mapan, berkecukupan. Ya sahabat Pusaka Jawa, berkecukupan secara materi seperti itu. Nah, pamor wasuta adalah satu bentuk pamor yang sangat yang sangat diidolakan orang sekarang maupun orang dulu. Karena cocok, wasuta itu bisa masuk ke semua kalangan, entah itu pedagang, entah itu pegawai negeri, ataupun seperti pengacara dan lain. Kenapa kok bisa masuk? Karena ini adalah secara umum adalah memudahkan untuk mencari rezeki. Jadi biasanya ada pamor yang khusus untuk pegawai negeri seperti kayak Tejo Ginurung. Seperti itu, Adek Telu atau Tejo Ginurung biasanya lebih cocok kepada pegawai negeri. Nah, kalau Tejo Ginurung dipakai untuk pedagang kurang pas, walaupun tidak mengapa, tidak apa-apa, tapi ya seperti itu umpamanya. Tapi biasanya pamor wasuta itu harus banyak dimiliki oleh semua orang karena ini adalah inti dari kehidupannya. Kita mencari rezeki dan kemudian setelah mendapatkan rezeki kan kita bisa beribadah dengan tenang. Ya, dengan tenang artinya begini, ketika kita materi kita sudah banyak, ya kita pergi kemanapun ya teteklah bojone nang omah wis ana sing dipangan duwite ya ana. Ini tidak cuma berurusan tentang beras ya, tapi ini adalah materi seperti itu ya, duit ya, beras dan lain sebagainya. Jadi pamor wasuta bisa masuk di semua kalangan karena ini urusannya dengan kerezekian. Jadi sang empu ketika mendapat pesanan dari sang pemesan awal keris ini adalah supaya membuatkan satu bilah pusaka agar dia mapan. Ya, nanti kita babar tentang tuah atau angsar luknya. Artinya tadi saya sudah sering bilang, wasuta jangan dianggap sepele. Karena kalau umpamanya kita mau, maaf nih, kita sakit kan kita butuh materi. Ya, bener nggak? Kalau umpamanya nih, jadi wong sakti, tapi orang ada duit begitu sakit, encok, sakit apa, stroke, gimana coba? Siapa yang mau ngurusin? Kan harus mesti ke rumah sakit. Kenapa pamor wasuta itu banyak sekali dijumpai di bilah-bilah pusaka? Ya karena orang tua kita, leluhur kita lebih mengedepankan agar anak cucunya tidak kekurangan sandang maupun pangan. Setelah mempunyai keris berdapur wasuta ataupun tombak, nanti baru menyusul kebutuhan yang lain. Karena ini adalah yang buat pondasi. Karena apa? Ada orang pepatah mengatakan, wong Tegal ngomong, wetenge ngelih, pikirannya ngalih. Ketika perutnya lapar, pikirannya pun berubah. Berubahnya ini dalam konteks ini adalah berubah yang tidak bagus, bisa saja kepikiran untuk mencuri atau hal yang sebagainya. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sekarang kita bahas tentang tuah atau angsar luk 9. Tuah atau angsar luk 9 adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik keris ini mempunyai wibawa dan karisma yang besar, sehingga dia menjadi pemimpin yang baik, ditakuti dan disegani oleh bawahannya. Jadi jelas di sini ya. Kalau luk 9 berarti perlambang agar menjadi orang mempunyai wibawa yang besar. Ya.
Nanti ada korelasinya. Nah, jadi begini. Kalau orang menjadi seorang pemimpin, mempunyai karisma wibawa yang besar, ya, kemudian dengan wibawa yang besar dan karisma yang besar, kemudian dia pun didoakan agar menjadi pemimpin yang baik, akhirnya secara otomatis pun yang menjadi bawahan akan patuh, taat, dan segan kepada pimpinannya. Ya, jadi seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita menjadi seorang pemimpin, ya, kalau kita seorang pemimpin, kan kadang ada orang yang mempunyai karakter kurang bagus. Ya, perlu dipahami. Ada orang yang punya karakter atau tabiat yang kurang bagus. Nah, di sini ini tergolong keris adalah termasuk dikir apa ya? Termasuk ikhtiar batin yang disematkan pada bilah keris. Kayak gitu. Umumnya begini tak ceritain. Karena kita harus tahu bagaimana dulu keris kenapa keris banyak sekali. Leluhur kita itu ketika anaknya lahir, entah itu laki-laki maupun perempuan, pasti dibikinkan satu bilah keris. Nah, satu bilah keris itu adalah bentuk harapan dan doa orang tua kepada sang anak. Begitu lahir datang ke empu, saya pengen anak saya menjadi seorang pemimpin, kemudian dia juga kaya. Karena tidak banyak, ya tidak sedikit istilahnya pemimpin yang tidak punya apa-apa, tidak sedikit, banyak pemimpinnya. Nah, harapannya nanti setelah rundingan, berarti kamu kalau anaknya pengen jadi pemimpin, akhirnya dibikinlah keris dapur Paniwen gitu kan. Luk 9 pamornya Wasuta. Nah, Luk 9 melambangkan adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dia mempunyai karisma wibawa yang besar, karena seorang pemimpin dibutuhkan karisma dan wibawa yang besar. Kemudian didoakan agar si pemilik itu nanti menjadi pemimpin yang baik, kemudian ditakuti, ditaati, disegani oleh anak buahnya atau bawahannya. Umpamanya anak itu ternyata lahir tabiatnya buruk, tapi dengan memegang keris ini, karena sudah didoakan dari sang empu melalui riadoh, tirakat, rialat, ya, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yang Maha Esa, setidaknya akan bisa mempengaruhi doa sang empu itu, mempengaruhi tabiat yang tadinya buruk menjadi baik. Paham ya di sini sahabat Pusaka Jawa? Karena keris kan ada yang namanya keris berkah ilahi. Keris berkah ilahi adalah keris yang secara tampilan bagus, kemudian diisi dengan doa-doa yang bagus. Ada keris yang nomor 2 adalah keris yang dengan induksi ilmu, artinya diisi dengan ilmu. Ada keris yang diisi dengan khodam, ada yang keris memang isi karena sering disesajeni, akhirnya ada makhluk halus yang masuk ke situ. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat secara tampilannya ini, keris ini kelihatan gagah sahabat Pusaka Jawa. Keris ini kelihatan, ada keris yang kelihatan ayu sahabat Pusaka Jawa ya. Ada yang kelihatan ayu. Nah, ini kelihatan gagah sahabat Pusaka. Ditangting pun enak ini. Coba kita ukur panjangnya berapa ya, kita biar tahu panjangnya berapa. Panjangnya 34,5. Lebar bilah kerisnya berapa nih? Lebar bilah keris bawah itu sekitar berapa ini? 2,5 cm. Lebar keris atas tengah, lebar keris tengah sekitar 2 cm. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita rangkum tentang dapur keris ini adalah besar harapan dari sang pemilik keris ini maupun sang empu adalah agar pemilik keris ini menjadi seorang pemimpin menjadi seorang pemimpin yang baik, mempunyai karisma dan wibawa yang besar, kemudian
dia ditakuti, disegani oleh bawahannya. Di samping menjadi seorang pemimpin, rezekinya pun banyak, mapan secara materi. Nah, kalau umumnya seorang pemimpin dia mempunyai pemimpin yang baik, berarti kan mempunyai karakter yang baik atau tabiat yang baik. Dengan datangnya rezeki yang banyak, pastinya dia lebih banyak mengayomi kepada anak buahnya. Tangannya orang gegem, artinya dia bisa dermawan, bisa membantu yang di bawah-bawah, seperti itu. Jadi dapur paniwon ini mungkin lebih cocok kepada orang-orang yang ingin menjadi seorang pemimpin dan tidak kekurangan secara materi, karena disematkan doa sang empu berupa pamor wasfuta yang melambangkan satu kerezekian. Nah, kalau kita lihat tentang selorok besinya, ini adalah hitam kebiruan, sahabat pusaka Jawa, hitam kebiruan. Kalau kita lihat pasikutannya, ini dengan tampilan yang apa ya, prigel sereg ya, prigel sereg, kemudian pamornya yang ngawat ya, sahabat pusaka Jawa, besinya yang hitam kebiruan ya. Ini estimasi adalah Mataram Senopaten, sahabat pusaka Jawa. Ini besinya Mataram Senopaten. Ini pamornya bagus, sahabat pusaka Jawa ya, pamor bagus. Kemudian gonjonya juga unik. Biasanya gonjo-gonjo seperti ini adalah gonjonya adalah sepit frontal, tapi ini adalah gonjonya wuwung datar ya. Kalau gonjo-gonjo datar biasanya kan dipakai oleh kris-kris yang lama, seperti itu, tangguh-tangguh sepuh ya, seperti itu. Nah, ini estimasi adalah Mataram Senopaten. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya kira sampai di sini perbincangan saya karena lama saya tidak bikin video ya. Semoga dengan video ini bisa mengurangi rasa rindu para subscriber yang banyak yang WA ke saya, Mas kapan bikin video lagi. Insya Allah ketika saya senggang saya bikin video lagi. Nah, ini saya baru pulang dari Lampung, baru 2 hari pulang. Hunting keris juga di sana biar balik modal ya, buat balik modal. Nah ya, jadi ini juga nanti mungkin next time saya bisa mampir ke Indramayu, ke Pak Fajar sana ya. Pak Fajar sing duwe Indramayu. Jadi mudah-mudahan nanti ketika saya mampir ke Indramayu, Pak Fajar nyedain saya banyak keris ya, biar kita ngobrol ya, tambah ruket-ruket, cari wong Brebes Tegal ruket ya, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa yang ingin merequest nama dapur, silahkan komentar di kolom komen. Kemudian yang belum subscribe silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat pusaka mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.